Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng aku Dahlia. Dan di sini aku nggak sendirian. Aku ditemani sama teman aku. Dia adalah salah satu pemenang lomba public speaking nih teman-teman. Keren banget ya. Kita kenalin dulu dong. Halo, kenalin teman-teman, namaku Jusnaini. Biasa dipanggil Ain. Dan benar kata Dahlia tadi, aku adalah salah satu peserta yang ikut lomba public speaking tingkat nasional. Dan alhamdulillah aku meraih juara 1. Wah, keren banget ya. Kali ini kita akan sharing nih tentang cara mengatasi nervous ala Jusnaini. Jadi, gimana nih cara kamu mengatasi nervous ketika disuruh ngomong di depan umum? Kalau aku sih biasanya memang setiap ada event dan aku tahu aku bakal maju, aku selalu mempersiapkan konsep. Karena gini, nervous itu muncul saat kita merasa kita nggak ada persiapan. Dan saat aku merasa aku punya persiapan matang nih, aku percaya sama diri aku sendiri, maka saat aku di atas panggung, aku tidak merasa takut tentang apapun. So, yang paling pertama itu adalah kepercayaan diri, dan yang kedua itu adalah persiapan apa yang akan kita tampilkan. Gitu sih. Wow, jadi intinya kita harus pede gitu ya. Iya, tapi pede aja nggak cukup kalau kita nggak punya persiapan. Jadi pede dan persiapan atau planning itu adalah dua hal yang terikat Wow. untuk mengatasi nervous sih. Nah, setiap orang pasti ingin public speaking-nya tuh bagus. Nah, kamu ada tips nggak nih? Sebenarnya kalau tips yang terskema sih enggak, tapi ini lebih ke naluri diri kita sendiri sih. Jadi aku menganggap bahwa public speaking itu muncul karena kita latih dan kita menyadari bahwa kita punya potensi, sehingga kita menyelami potensi yang kita miliki itu. Dan itu yang terjadi sama saya. Karena saya dari jurusan yang memang betul-betul dituntut untuk speak up, dan dari situ aku mikir tetap pendiam dan orang yang merasa aku tidak perlu nimbrung di percakapan, maka apa gunanya aku masuk di dalam jurusan ini, begitu. Jadi intinya tips yang pertama itu adalah mengenali kita, apakah kita punya potensi di dalam itu, di dalam sikap yang tadi. Dan yang kedua adalah kita harus terus melatih berbicara di depan cermin. Itu adalah salah satu hal yang mungkin dikira orang sepele, tapi memang itu membawa dampak yang sangat besar. Saat kamu bisa berbicara di depan cermin layaknya orang gila, maka lidah kamu akan lancar berkata-kata, begitu. Dan yang ketiga adalah memperbanyak kosakata sih. Karena sebagai public speaker itu harus bisa menarik perhatian orang, dan perhatian orang itu akan tertarik sama kita apabila kita mengucapkan kata-kata yang baru dan yang tertata, begitu. Karena public speaker itu memang dituntut untuk berbicara dengan rapi, gitu sih. Jadi gitu ya. Kamu kan salah satu pemenang lomba public speaking nih. Ya, Apa sih motivasi kamu untuk mengikuti lomba itu? sebenarnya ini lucu sih. Kalau aku jujur, awalnya aku nggak terniat untuk ikut public yang lomba kemarin ini. Tapi karena adanya ajakan temen, nah disinilah kita bisa menilai bahwa lingkungan kita itu sangat berpengaruh terhadap potensi yang kita miliki. Jadi teman saya mengajak, awalnya saya tidak tertarik, silahkan saya ikut di event-event yang lain saja, saya bilang begitu. Namun karena saya memikir saya punya target gitu loh, kita harus punya plan kan, setiap manusia pasti punya plan, apalagi generasi muda, kita punya cita-cita. So kayaknya kalau aku mengikuti event ini sebagai batu loncatanku untuk naik ke loncatan yang lebih tinggi, untung-untung menang. Pemikiranku begitu. Nah, saat aku mengikuti itu, aku hanya mementingkan sertifikatnya. Jujur, sekarang kita apa-apa butuh sertifikat, betul nggak sih? Iya, betul banget tuh. Betul kan? So, di kampus-kampus pun banyak event-event yang menilai mahasiswa itu berprestasi apabila ada bukti sertifikat, betul kan? Jadi kayak, oh ini kayaknya sasaran empuk nih, kesempatan empuk untuk aku gitu loh. Aku punya target ini, aku harus mencapai target ini dengan syarat harus ada sertifikat. Makanya aku mengikuti uh, orga, uh, mengikuti event itu, mengikuti lomba public speaking itu. Lanjut nih.
Dengar-dengar kamu juga aktif dalam organisasi ya? Iya, ada beberapa organisasi sih yang aku ikutin di kampus dan di luar kampus. Kalau boleh tahu organisasi apa aja nih? Kalau di kampus itu aku ikut dalam organisasi HMPS atau HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan di situ aku berjabat sebagai sekretaris jenderal. Kalau di luar kampus ada beberapa sih kayak organisasi paguyuban, HMI, Hijau Hitam, dan IKAMI juga, Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Sulawesi Selatan. Oh, pasti jadwalnya padat banget ya. Padat sih, siang malam rapat. Nah, kalau jadwal kamu sepadat itu, bagaimana cara kamu membagi waktu antara organisasi dan kuliah? Oke, kalau sekarang sih mudah ya, karena sekarang kita masa-masa pandemi, di mana kita kuliah pun online. Nah, jadi kalau perihal membagi waktu, biasanya kalau ada rapat-rapat pun malam. Sedangkan waktu kuliah kita kan siang. Jadi itu nggak mengganggu satu sama lain. Tapi yang terjadi permasalahan adalah ketika ada jadwal kuliah yang bentrok dengan eh, jadwal rapat misalnya. Itu di sana pernah sih aku dulu belum pandai, sebelum sepinter ini dalam memanage waktu. Jadi kadang kalau aku kuliah aku tinggalkan rapat, dan kalau aku rapat aku tinggalkan kuliah. Namun saat aku berpikir, no, kuliah tetap prioritas begitu kan, dan organisasi tidak dinomorduakan, artinya harus seimbang. Jadi bisa aku selesaikan di dalam waktu yang sama dua 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 tugas yang terlaksana. Nah, itu tadi di awal saya jelaskan bahwa sekarang saat kita kuliah online, kita bisa loh kuliah sambil rapat. Nah, begitu. Jadi, rapat dan kuliah tetap berjalan berseimbangan tanpa ada yang tertinggalkan. Jadi, mahasiswa itu nggak harus pintar, saudari, tapi pintar-pintar. Harus pintar-pintar ya. Iya. Di masa pandemi sekarang nih, ada kendala nggak sih untuk tetap aktif dalam organisasi? Banyak sih, karena jujur dulu aku pas masa-masa online terbilang aku sangat aktif ya di organisasi luar. Tapi ketika pandemi kita dipulangkan ke rumah sehingga kita tidak berada di tempat kita berkuliah, kita tidak bertemu dengan orang-orang organisasi, maka semangat-semangat itu meredam. Kita ikut berkecimpung dengan masyarakat sekitar kita dan kita tidak memikirkan organisasi lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saat kita kuliah offline online, apa-apa di HP, dan kita jadinya ketergantungan dengan HP, sehingga kita kayak merasa mager, semua hal rasanya mager untuk bangkit, apalagi untuk rapat, untuk ikut organisasi gitu. Terus sih jadi kayak kita tuh dijajah sama fitur-fitur online ini, sosial media sangat berpengaruh sih dalam dampak di masa pandemi ini. Gitu sih. Jika seperti itu, kamu pernah berpikir gini nggak sih? Em, aku mau mundur aja, buat apa juga kuliah? Pernah berpikir gitu nggak? Oh, kalau itu sih jujur nggak pernah terlintas di pikiran aku untuk selesai kuliah. Maksudnya untuk berhenti kuliah sebelum selesai. Karena memang komit aku dari awal, aku kuliah, aku harus memulai kuliah ini, dan aku tidak boleh menyerah sebelum sampai di garis finish begitu. Namun kalau pertanyaannya berhenti dari organisasi, ya jujur sampai sekarang pun aku merasa kayaknya organisasi nggak membuahkan hasil apa-apa loh. Jadi kayaknya sekarang aku memutuskan untuk berhenti berorganisasi, maksudnya mengurangi organisasi. Kalau untuk kuliah sampai sekarang enggak sih, saudari. Kuliah tetap nomor satu. Karena menurutku kuliah itu pengantar. Pengantar membuka pintu untuk menuju masa depan. Sedangkan masa depan itu ditentukan oleh potensi yang kita miliki. Tanpa adanya pembuka pintu, kita tidak akan mencapai potensi itu. Kalau lagi ada tugas numpuk nih, terus ada padat juga rapat organisasi. Kamu tuh pengen ngeluh ke siapa sih? Itu yang aku lagi rasain sekarang.
Jujur aku termasuk orang yang nggak deket sama orang tua. Maksudnya yang nggak apa-apa cerita sama orang tua. Jadi nggak kayak orang kalau lagi capek apa-apa ngeluh sama orang tua kan. Kalau aku nggak. Tapi di sini, di tanah perantauan ini, aku punya nih someone special, but dia bukan siapa-siapa. Itulah intinya. Jadi kalau saat ada tugas numpuk, aku nggak pernah mau ngebebanin ke orang. Tapi aku ngebebanin ke mereka perihal itu keluhan aku capek banget, tugasku begini, tugasku begitu. Karena aku tipikal orang yang kalau tugas itu nggak selesai, aku nggak bisa tenang. Pemikiran yang bagus. Jadi, pesan kamu buat teman-teman di rumah apa nih? Oke, untuk teman-teman di rumah, semoga pandemi ini tidak menjadikan kalian sebagai manusia yang hanya menjadi tumpukan lemak yang bernyawa. Tapi jangan mengutuk sesuatu apa yang terjadi saat ini, tapi cobalah keluar dari zona itu gitu loh. Ternyata di masa pandemi ini kita bisa loh ngelakuin banyak hal, kita tetap bisa mengembangkan bakat kita di bidang akademik, bakat kita di bidang aktivis misalnya begitu. Jadi kayak apapun yang terjadi saat ini, kita bisa loh tetap menjadi orang yang bisa dibanggain gitu. Itu aja sih. Jadi buat teman-teman tetap semangat, dan buat teman-teman yang masih kuliah dan merasakan juga apa yang kami rasakan kuliah online, semoga kuliah online ini tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk tetap kuliah, dan please jangan pernah berpikir untuk berhenti kuliah sebelum selesai, karena kamu akan dicap sebagai pecundang. Kamu sudah memutuskan untuk kuliah, namun kamu tidak sampai di tahap akhir begitu. Jadi, tips memiliki public speaking yang bagus ala Yusnaini. Yang pertama, kenali potensi diri, perbanyak kosakata, dan melatih di depan cermin. Organisasi dan kuliah itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, kita harus bisa membagi waktu. Tapi, tetap kuliah nomor 1. Kita berhak untuk mengeluh, tapi tidak untuk menyerah. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan episodeku selanjutnya. Aku dan temanku Jusna ini mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.